menjelaskan bab 9, yaitu mengenai manajemen kurikulum. Nah, di sini saya menjelaskan apa sih pengertian kurikulum itu. Dari pendapat para ahli bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian, apa pengertian manajemen kurikulum? Nah, manajemen kurikulum ini merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Nah, menurut Rusman pada tahun 2011, manajemen kurikulum ini merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lalu apa sih KTSP dan MBS itu? Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansi antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dan selanjutnya ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Nah, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MBS merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Nah, MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Nah, manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Apa saja prinsip dan fungsi manajemen kurikulum? Nah, menurut Rusman pada tahun 2011, prinsip kurikulum yaitu produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Kemudian fungsi manajemen kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, kemudian meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Nah, yang pertama itu ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, kemudian isi kurikulum, kemudian metode strategi pembelajaran, kemudian evaluasi atau penilaian pembelajaran, kemudian strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum ini menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Hamalik pada tahun 2007, itu perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Nah, di dalam perencanaan kurikulum, minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofi, konten atau materi, manajemen pembelajaran,
pelatihan guru dan sistem pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Nah, menurut Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan mode implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada The Concept Based Adaptation Model atau CBAM. Kemudian yang kedua ada model Lightwood, yang ketiga ada model Tory. Selanjutnya ada pengembangan isi kurikulum, yang mana meliputi skop atau ruang lingkup, kedalaman dan keluasan, cangkupan wilayah atau lokal, regional, nasional, sifat isi yaitu fakta, konsep, prinsip, generalisasi, kemudian organisasi bahan, integrated, tak ada batas mata pelajaran, sistematik atau urutan kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spiral, sparted, subjek, mata pelajaran atau esensial, kemudian ada correlated, bidang studi, kemudian ada integrasi aspek tertentu tematik, gender, lingkungan, life skills, konseptual, kehidupan, alam, pekerjaan. Ada evaluasi kurikulum, yang mana evaluasi kurikulum ini merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, ada evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, ada proses perbaikan kurikulum.